Tradisi perang gandu wujud syukur krama desa adat Tumbak Bayuh di hari Tumpek Kandang. Tradisi unik di setiap desa adat di Bali mulai tumbuh dan menjadi daya tarik wisata tersendiri. Seperti halnya di desa adat Tumbak Bayuh, Kecamatan Mengui yang memiliki beberapa tradisi dan diwariskan secara turun-temurun. Setiap tradisi tersebut mengacu kepada upacara atau cara berbakti kepada Tuhan. Salah satu tradisi itu adalah meperang gandu atau sering disebut tajen pengangon dan perang tipat gandu. Bendesa adat Tumbak Bayuh, Ide Bagus Gede Widnyana mengatakan tradisi perang gandu ini digelar bertepatan dengan Tumpek Kandang atau Tumpek Uye, sekaligus bersamaan dengan puja wali yang ditujukan kepada Ide Betara yang berstana di Pelinggih Panbalang Tamak. Pelinggih ini berada di Jabepura Desa Lan Puseh Tumbak Bayuh. Menurutnya, tradisi meperang gandu ini juga sebagai wujud syukur dari masyarakat karena segala usahanya baik di pertanian dan peternakan sudah berjalan lancar. Ia pun menyebutkan tradisi ini sudah ada sejak berdirinya Pura Kahyangan 3 di desanya. Bahkan ia tidak mengetahui secara pasti kapan pertama kalinya tradisi ini mulai dilaksanakan. Awalnya peserta dari tradisi ini berdasarkan cerita dari Rare Angon yang merupakan perwujudan anak-anak, sehingga dalam prosesi perang gandu ini diikuti oleh anak-anak atau krama Rare. Kemudian berdasarkan paruman desa pada tahun 2016 disepakati untuk mengikutkan remaja. Kami di desa adat Tumbak Bayuh mempunyai bermacam tradisi budaya adat yang merupakan sudah menjadi warisan tetamian atau warisan dari para Ide Betara leluhur kami di desa adat Tumbak Bayuh, yang mana setiap tradisi adat itu mengacu kepada bukti atau cara berbakti kepada Tuhan dan memohon waranugraha atau karunia-Nya, baik itu dalam bentuk kemurahan atau keberhasilan di setiap usaha, sandang pangan papan, dan kesehatan atau segar waras, juga suka, sadia rahayu, dan kebahagiaan. Salah satu yang kami punya di desa adat Tumbak Bayuh yaitu tradisi meperang gandu, atau bisa juga sering juga dibilang tajen pengangon atau perang tipat gandu, yang mana pelaksanaan meperang gandu ini dilaksanakan bertepatan atau berangkai dengan perayaan hari suci Tumpek Kandang, dan juga ketika berangkai dengan petirtan atau puja wali Ide Betara yang berstana di Pelinggih Balang Tamak. Stana Pelinggih itu di Jabepura Desa Puseh, Desa adat Tumbak Bayuh. Kalau kita mengulas tentang tradisi perang tipat gandu atau perang gandu atau tajen pengangon, sudah tentu dari rangkaian kalimat gandu. Gandu adalah bulatan tipat yang berbentuk bola gandu, yang bola gandu itu terbuat dari janur kuning, dan kalau dicarikan dalam dasar sastra dan juga dasar tradisi kebiasaan pada upacara adat yang kita punya di Bali, adat Hindu Bali, yang mana bola gandu itu pada umumnya dipakai pada ritual mesakapan atau mekale-kalean atau orang menikah di Bali. Bola gandu itu mengandung arti pertemuan dua unsur, dua energi yang berbeda atau ruwo bineda, pertemuan antara Purusa Pradana, pertemuan antara Pertiwi Akasa atau
dan unsur-unsur energi yang lain yang disebut berbeda atau tungkalinya, yang mana ketika pertemuan itu akan menghasilkan sesuatu atau mencipta sesuatu yang sudah barang tentu ketika Ruo Benede itu bertemu kan berharap menghasilkan atau menciptakan sesuatu yang berguna untuk alam dan kehidupan. Tetapi ketika pertemuan unsur Ruo Benede sudah pasti akan efeknya adalah reget, male, sebel, kandel, pateletah. Contoh misalkan kalau pertemuan suami istri sudah pasti pertemuannya suci, unsurnya tetap akan menghasilkan sesuatu yang utama, tetapi akan berefek pada letah regat. Begitu berarti kembali ke penjelasan tentang gandu adalah simbol atau niase dari pertemuan dua unsur Ruo Benede itu untuk menciptakan sesuatu dan mengharapkan juga karunia dari ide sesuunan di Kayangan 3. Mengulas kembali ke harinya ketika tradisi perang Hipat Gandu dilaksanakan, yaitu nemoning tumpak kandang, maka dari itu juga disebut Tajen Pengangon. Kalau kita lihat perayaan tumpak kandang adalah pemujaan kepada ide Betara Siwa Guru dalam wujud Raryangon atau dewanya dari para hewan atau buburonan, para wawalungan. Disitulah ketika itu kita merayakan dan mohon pengaturang para musik semua mengucapkan puja syukur kehadapan ide Betara Siwa Guru dalam wujud ide Betara Siwa Raryangon atas semua anugerah hewan dan binatang yang beliau ciptakan adakan di dunia ini, sudah membantu daripada perputaran swastika, perputaran padma, baik manusia dalam segi penunjang kehidupan ataupun membantu di dalam setiap ayahan kehidupannya, gerak kehidupannya. Dalam proses perang gandu diawali dengan puja wali yang dihaturkan kepada ide Betara yang bersana di Pelinggih Panbalang Tama. Kemudian dilakukan persembahyangan bersama. Setelah itu jero mangku akan menghaturkan pejati upesaksi dan di tengah lokasi perang gandu dihaturkan segahan. Sekaligus disiapkan tirta pengelukatan yang akan dipercikan di awal perang di Jabepura Desa Lanpusah Tumbak Bayu. Yang menjadi kalangan atau tempat dari perang gandu itu adalah di Jabepura Desa Lanpusah, Desa adat Tumbak Bayu, yang mana akan kita tentukan garis tengah dari kalangan atau tempat itu di jalan raya. Yang menjadi garis tengah adalah pemedalan di Apit Surang, Pura Desa Pusah. Terus dibagi dua dengan ada jarak A setengah, dikasih jarak persis seperti kita melaksanakan tarik tambang, lomba tarik tambang. Ada garis tengah, ada garis batas, tidak boleh lewat. Nah itu situ terus hanya pemangku akan membuat garis itu dan juga mengaturkan segahan, mempekiling dan menyiapkan memohon tirta pengelukatannya. Ketika sudah puput pekiling, di situ akan perang pertama akan dipisahkan menjadi dua grup, dua kelompok, kelompok pria, kelompok wanita. Gitu. Setelah berbaris akan megang masing-masing bola gandu dan Dani Pemangku akan mempercikan air sucinya, air pengelukatan. Ketika sudah itu baru akhirnya para juru desa akan sama Yowana akan nyenterang atau mimpin prosesi itu dengan diiringi gamelan balaganjur. Gamelan balaganjur juga baru kita bisa includekan di situ agar lebih menarik, agar lebih memberikan vibrasi semangat ketika prosesi itu. Baru dari tahun 2017 baru kita bisa includekan lengkapi dengan adanya tabuhan balaganjur. Setelah
perang babak pertama selesai, maka di situ akan ada perang babak kedua, yaitu menukar posisi antara posisi wanita dan posisi pria. Selesai lagi di babak kedua, dilanjutkan babak terakhir atau babak ketiga, yang mana di babak terakhir ini atau babak ketiga, purusa perdana atau lanang istri mencampur. Jadi di grup 1 terdiri dari pria dan wanita, di grup 2 juga terdiri dari pria dan wanita. Itu menyimpulkan setiap pertemuan Ruobinedo akan kembali mempertemukan setiap energi dan unsur yang ada di alam ini untuk menciptakan sebuah kegembiraan dan kesejahteraan di alam. Mungkin setelah 3 kali ya sudah, itu sudah puput atau sudah selesai ritual atau aci meperang Tipat Gandu. Ada penentuan karena di situ kita di desa adat menggunakan ayahan, ayahan keramo rare, ayahan keramo truno. Nah, jadi dua golongan keramo yang ngayah di waktu perang itu. Yang mana yang disebut keramo rare, kalau kita lihat di kategori umur atau kelas SD lah, dari 4 SD sampai 6 SD, dari 4 SD sampai SMP itu keramo rare. Sudah akhir balik, mungkin dari 1 SMA sampai kuliah atau belum nikah, itu tergolong remaja. Jadi setiap keramo yang ada di desa adat Tumbak Bayu atau merupakan keramo adat wajib ngayah, gitu kan. Pelaksanaan tradisi ini memiliki makna sebagai simbol pertemuan antara Ruobinedo yang diharapkan menciptakan sesuatu yang berguna. Tradisi ini juga diharapkan memberikan keberhasilan bertani dan berternak. Begitu juga agar keramo desa adat diberikan anugerah oleh Ide Betara Kahyangan 3. Tradisi perang Tipat Gandu sudah pasti, setiap tradisi itu merupakan simbol cara. Terus cara kami di desa adat Tumbak Bayu adalah perang Tipat Gandu menyimpulkan atau merealisasikan makna dari pertemuan dua unsur Ruobinedo untuk menciptakan sebuah atau sesuatu yang berguna, yaitu harapan kami satu, di sawah biar berhasil, tidak diganggu oleh hama, biar juga curah hujannya cukup untuk pengairan, dan di sektor peternakan agar ternak kami juga selamat sampai waktunya untuk produksi, untuk panen dan sebagainya, tidak juga diganggu oleh gerubung atau merana, sap-sap yang gitu. Dan sudah barang tentu untuk manusianya, untuk tumbuhannya udah, hewannya itu, untuk manusianya agar itu susunan yang kami di Pura Kahyangan 3 selalu memberikan anugerah di setiap alpa pape kelahiran kami yang sudah penuh dengan dosa. Di setiap pertemuan kami dan gerak kami yang penuh dengan dosa, di situ ada pemarayasita atau pembersihan yang bisa nanti membimbing kami semua menuju kesejahteraan dan kebahagiaan yang abadi. Pertemuan Ruobinedo akan mengefek atau menghasilkan, efeknya adalah reget, letah, cuntake, sebel, kan gitu efeknya yang negatif itu. Maka dari itu, seperti bahasa pujasalnya Bula Gandu, wong gundal gandil ke gandul dan bla 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 bla, di situ intinya memohon Ide Betara, ada itu Sang Yang Widiwasa agar tedun dari linggih ide berwujud Sang Yang Tayo atau Sang Yang Licin atau Acintia, memohon di situ agar menganugerahkan tirta pangelukatan pembersihan terhadap imbas dari pertemuan Ruobinedo itu. Maka dari itu ketika perang, Dani Pemangku akan maturuning dan juga memohon tirta pangelukatan untuk acara itu. Terus ketika tradisi perang Tipat Gandu yang ada di desa adat Tumbak Bayu
seperti tadi dasar-dasarnya, rangkaiannya juga. Di situ bentuk hiporia masyarakat karena apa yang menjadi penunjang kehidupan yang mereka lakukan di sawah, yang mereka lakukan dalam sektor peternakan sudah menghasilkan luapan puja syukur dan kegembiraan hiporia. Itulah yang dituangkan, diluapkan dalam tradisi perang tipat gandu itu juga. Terus perang tipat gandu tradisi kami yang kami laksanakan di Desa Adat Tumbak Bayuh ketika seperti yang sudah saya sebutkan tadi itu sudah ada sejak adanya Kayangan 3 di Tumbak Bayuh. Untuk tepatnya kapan tahunnya belum ada kita sampai meneliti, tetapi yang kita tahu jelas tentang Desa Tumbak Bayuh, desa adatnya itu di era zaman pemerintahan Hidup Betara Raja Mengui yang tertuang di prasasti dalam Petilik Babadan itu sekitar tahun 1600-an 700-an. Ketika wilayah sini sudah masih merupakan hutan lebat. Hutan lebat mana dari Tanggun Ngeb itu utaranya sampai ke batas pantai. Terus timurnya sampai Batu Bolong, baratnya sampai Seseh. Itu yang tertuang di situ. Mungkin setelah ekspansi dari Kerajaan Mengui untuk mengeksplor alam hutan ini sekitar tahun itu, mungkin start baru menata, membuka lahan, membuat pertanian, baru mungkin periangan sekitar itu. Terus untuk bukti realnya bahwa perang gandu ini tidak bisa terlaksana, belum pernah walaupun mungkin soalnya perang gandu ini, tradisi ini sudah ada dari dulu turun temurun, walaupun mungkin di era dulu yang kami tidak tahu dan tidak ada track record dokumentasinya, ketika mungkin pas ada bencana alam, Gunung Agung meletus, atau mungkin ketika ada revolusi mungkin sempat tidak diadakan, tetapi untuk merealkan bukti-bukti itu tidak ada bukti. Selama kami sampai ke tingkat level kumpi mungkin ya, di atas kakek nenek itu belum pernah melihat atau menyaksikan bahwa tradisi ini sempat tidak digelar. Jadi untuk apa efeknya kalau tidak digelar, kami tidak bisa atau tidak mungkin bisa menyampaikan karena belum pernah. Mudah-mudahan tidak pernah. Kami takutnya ada sesuatu yang negatif nanti kalau sampai itu tidak terlaksana. Contoh kemarin waktu kita lagi di masa-masa pandemi lagi memuncak, itu kami tetap laksanakan tetapi dengan simbol, hanya sebagai pelengkap, hanya beberapa kamu dari itu untuk melaksanakan. Jadinya tradisinya tetap memargi tetapi dengan batasan-batasan prokes.